Saya sangat yakin sekali kita semua yang ada di sini pernah sangat mendengarkan lagu Haddad Alwi. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ya Taibah, Ya Taibah. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya Dawalayana. Dalam lagu ini, itu ada 3 sahabat Nabi yang tidak dimasukkan dalam teks yang asli. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita coba angkat kaji itu. Dalam teks tersebut, apa yang mereka hilangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam lagu yang sama, Anna Madinatul Ilmi huwa Aliyu babuha. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Syiah. Jadi itu menunjukkan kehebatan Ali dalam satu bahasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah kita akan coba tengok besok dalam bahasan-bahasan syair-syair yang pernah dibacakan dan kemudian menjadi populer di telinga kita di kalangan orang-orang ummiyalah nan syukuru wa nasyidan dauman anshuduhu. Sampai hafal saya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan saleha, anak-anak yang saleh dan saleha. Allah jadikan kita selalu datang dan taat kepada Allah, selalu jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau di maghrib ini kita akan mencoba mengkaji bersama. Sebenarnya bahasa reinkarnasi Syiah ini bahasa buat-buatan aja, tapi lebih tepatnya Syiah gaya baru namanya. Jadi Syiah gaya baru ini itu sebenarnya tidak bisa ditinjau dari nama, karena memang tidak ada yang menamakan Syiah reinkarnasi. Tapi Syiah gaya baru pun tak ada. Artinya adalah Syiah itu berkembang. Syiah itu berkembang. Insya Allah dalam pembahasan ini kita tidak keluar jauh dari negara Republik Indonesia. Betapa pesatnya perkembangan Syiah di Indonesia ini, sehingga perlu adanya antisipasi daripada penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya membawa satu buku, dan ini penelitian langsung dari Litbang, Lembaga Penelitian dan Pengkajian, kemudian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Tentang apa? Tentang Syiah, kesesatan Syiah. Nanti baru kemudian kita lihat bagaimana fatwa MUI. MUI menuliskan satu buku, judul bukunya, dan buku ini buku yang paling fenomenal bagi Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah yang langsung diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syiah pernah menyebarkan buku di Indonesia ini dengan judul Mazhab Buku Putih Syiah. Namanya Buku Putih Mazhab Syiah. Jadi kalau Bapak Ibu pegang buku ini, itu sebenarnya buku yang cukup berpengaruh Ahlul Bait di Indonesia. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sering melihat buku judulnya Tanyalah Aku Sebelum Engkau Kehilangan Aku,
pengarangnya saya lupa, tapi buku itu untuk menunjukkan al-hikam, kebijaksanaan daripada Ali bin Abi Thalib, itu penulisnya asli Syiah, orang-orang Syiah. Dan banyak lagi buku-buku Syiah itu tersebar, banyak sangat, dengan bahasa yang halus, bukan bahasa yang kasar. Karena kalau mereka bahasakan kami Syiah, banyak orang tak mau baca buku tersebut. Sehingga butuh ada gejolak-gejolak pemikiran berkembang di kalangan masyarakat sehingga bisa diterima. Saya sangat yakin sekali kita semua yang ada di sini pernah sangat mendengarkan lagu Haddad Alwi. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ya Taibah, Ya Taibah. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya Dawwalayana. Dalam lagu ini, itu ada 3 sahabat Nabi yang tidak dimasukkan dalam teks yang asli. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita coba angkat kaji itu. Dalam teks tersebut, apa yang mereka hilangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam lagu yang sama, Anna Madinatul Ilmi huwa aliyu babuha. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Syiah. Jadi itu menunjukkan kehebatan Ali dalam satu bahasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah kita akan coba tengok besok dalam bahasan-bahasan syair-syair yang pernah dibacakan dan kemudian menjadi populer di telinga kita di kalangan orang-orang ummiyallahnan syukuru wa nasyidan dauman anshuduhu. Sampai hafal saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lagu itu. Di dalam Syiah, ibu itu adalah pegangan utama. Dulu Bapak Ibu, ketika pemilihan wali kota Solo kalau saya tak salah, ada satu berita yang unik ketika itu Bapak Ibu. Ada gambar di berita itu, seorang calon pemimpin, ini calon baru. Itu mencium air kaki seorang wanita dari seorang pemuka, termasuklah pemuka partai ketika itu air kakinya diminum. Karena dianggap, nah di dalam Syiah, ibu itu adalah wanita yang suci. Sebenarnya dalam semua, tetapi ada hal yang dimaksud. Dalam satu tradisi yang saya maksud adalah, kita ingin angkat tradisinya. Ada tradisi di mana air kaki itu kemudian diminum. Dan itu pernah terjadi dalam beberapa tradisi, dan ternyata itu bagian daripada tradisi Syiah. Bagaimana cara mereka mensucikan seorang ibu. Tak ada salahkah ketika kita ingin mensucikan seorang wanita, ibu, itu memang dalam ajaran kita penting. Dalam ajaran Islam, orang tua itu nomor 2 setelah Allah dan Rasulnya. Tak ada kalimat yang lain ketika Allah menggandeng kalimat itu dengan Allah dan Rasulnya, kemudian langsung kepada orang tua. Jadi tingkat derajat orang tua tinggi, tetapi ada tradisi-tradisi yang kemudian mohon maaf dianggap menyimpang. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang akan kita coba sampaikan penyimpangan-penyimpangan dalam aspek tradisi. Biar nanti tak ada salah paham. Tapi sebenarnya memang kalau itu disampaikan takutnya banyak tersinggung. Karena memang ada beberapa tradisi itu memang ada yang dimasuki oleh tradisi-tradisi Syiah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin pantau 2 hal. Saya ingin memberikan 2 hal. Yang pertama, kita ambil kota Sumatera Barat. Bapak Ibu tahu Sumatera Barat ya? Sumatera Barat itu cenderung kepada Minang. Memang sukunya Minang. Sumatera Barat dulu dipegang oleh Imam Bonjol. Pernah dengar ya? Sebelum kedatangan Imam Bonjol, sebelum Imam Bonjol ada, atau sebelum Imam Bonjol datang, itu Sumatera Barat, konteks keagamaannya, atau pegangan mazhabnya, itu masih merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi kemudian setelah Imam Bonjol datang, itu berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang kelak sebagian besar daripada orang-orang Minang itu berorganisasikan Muhammadiyah. Tapi karena kecondongan Muhammadiyah dengan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu pernah menuntut ilmu di tanah Mekah, tanah Arab. Oleh sebagian kalangan dikatakan sempat menimba ilmu dari guru-guru yang memang bermadhabkan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai di sini paham ya? Tapi Imam Bonjol tidak Wahabi.
Jangan salah paham. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dua. Yang pertama, yang kedua ada namanya Aceh. Jadi di sini Bapak Ibu yang harus kita pantau dalam sejarah itu, di Aceh itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Sebelum kedatangan para pemuka agama, pernah terjadi kedatangan, mohon maaf, ada kelompok-kelompok para ulama yang datang dari Persia, dari Mesir. Sehingga mohon maaf, sebagian kecil itu ada yang mengatakan bahwa sempat masuknya pemahaman Syiah Fatimiyah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan kita. Jadi Bapak Ibu, di Indonesia itu perkembangan Syiah pesat. Hanya saja mereka tidak memakai jubah Syiah. Mereka tak pakai jubah Syiah. Kalau Bapak Ibu datang ke Jakarta, itu orang Syiah tinggi sekali, banyak sekali. Cuma kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena memang mereka hampir sama dengan kita. Ini yang susah. Makanya kemudian perlu dibahas tentang kesesatan Syiah. Baik. Sebelum itu kita akan coba dulu angkat. Ini ada buku kecil Bapak Ibu dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Kita akan coba tengok di mana letak kesesatan Syiah sehingga nanti kita perlu di mana mereka mengembangkan itu. Akidah, ibadah dan akhlak Syiah. Baik, kita coba baca. Pemahaman Syiah terhadap siapa? Inilah sumber hukum bagi orang-orang Syiah. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sumber bagi Syiah, itu sumber. Tetapi Bapak Ibu, kenapa saat ini ada pertentangan di kalangan para ulama? Mengapa kata orang Syiah? Kenapa orang-orang Sunni tidak pernah mau pakai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib? Ini pernah disampaikan Dr. Mawardi ketika dalam PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Jadi ketika pendidikan kadar ulama di Pekanbaru, di Hotel Grand Suka kalau saya tak salah, itu pernah disampaikan oleh beliau. Salah satunya tentang Syiah ini. Kata beliau, ada pertanyaan. Ada banyak hadis yang dilakukan oleh Syiah, ditipunya, dirubahnya. Sehingga kenapa para ulama ragu untuk menggunakan hadis tersebut? Karena ada sebab. Ditakutkan ada hadis-hadis yang oleh para Syiah itu sudah dirubah. Kita ambil contoh hadis yang sangat terkenal Bapak Ibu. Ini sangat terkenal. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Pernah dengar ya hadis ini Bapak Ibu? Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kalian tentang ciptaanku, tapi kalian jangan pernah berpikir tentang siapa Khalik, sang pencipta. Kenapa? Kalau kalian berpikir tentang sang pencipta, tidak akan sampai. Tapi kalau kalian berpikir tentang apa yang diciptakan oleh sang pencipta, itu penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi hadis ini, itu lengkap panjang sekali. Tapi kemudian dipotong. Sampai sini paham ya? Nah, ditakutkan oleh para ulama. Yang ditakutkan oleh para ulama ketika itu, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang sudah dirubah. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada pemahaman Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang mereka agungkan ketika itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini Syiah. Makanya Bapak Ibu, Syiah itu Jalaluddin Rahmat, seorang pimpinan almarhum, dia sudah meninggal. Tapi beliau pemimpin Ahlul Bait di Indonesia, namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia. Mereka tak mau dikatakan Syiah, tapi mereka mau dikatakan Ahlul Bait Indonesia. Dan ini ada sejarah. Sama halnya di Malaysia itu mereka tak mau disebut dengan Syiah, tapi mereka disebut dengan Ahlul Bait Indonesia. Karena menurut mereka Syiah dan Ahlul Bait Indonesia itu berbeda. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu ABI, itu mesti kelompok-kelompok turunan ke bawah itu Jalaluddin Rahmat. Dan beliau menuliskan buku-bukunya cukup baik itu. Dan dibaca, mohon maaf, buku beliau Jalaluddin Rahmat itu menjadi pegangan oleh kaum-kaum liberal dalam dunia pemikiran Islam. Dan jangan salah, sehingga tolak ukur mereka ada gitu. Dan beberapa kitab-kitab tertentu itu banyak, mohon maaf, kitab-kitab itu memang berasal dari Syiah. Dan ini nanti merujuk kepada sejarah ketika Renaissance Islam di Iran. Nah, ini harus dipahami. Kebangkitan Islam dari tanah Iran. Jadi tidak disalahkan memang. Khurasan itu bagian.
akan bermuncul ketika itu pada masa Daulah Abbasiyah itu bermunculan orang-orang pemikir-pemikir muslim itu, ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang disebut dengan Renaissance tadi, itu memang dari jalur situ. Irak, Iran dan perbatasan Damaskus, Baghdad, memang dari situ. Yang identik kelak itu sebagai tempat perkumpulannya masyarakat Syiah. Maka mohon maaf, ketika para pemikir dan peneliti mengatakan Renaissance Iran, ya memang begitu mereka mengatakan. Sehingga pernah dikatakan Iran itu dianggap tempat munculnya para ilmuwan. Sehingga mereka berkata demikian. Lalu kalau Iran tempat muncul para ilmuwan, kami pernah mendiskusikan itu dengan salah seorang profesor ketika itu. Apa kata profesor tersebut? Jangan salah, ilmuwan muslim itu banyak yang muncul dari Syiah. Ya tak salah memang. Ibnu Sina itu Syiah. Ibnu Sina itu Syiah. Ibnu Khaldun itu pernah dikatakan Mu'tazilah. Tapi telah dicounter kembali oleh para murid-muridnya. Ibnu Khaldun masuk kalau tak salah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau saya tak salah. Dan ada beberapa yang lain. Banyak itu. Ada namanya Ibnu Hayyan. Yang juga dianggap Syiah. Ada namanya Zamakhsyari. Dianggap Mu'tazilah. Dan ini ilmuwan-ilmuwan ini bermunculan dari perbatasan-perbatasan antara Iran, Irak, Baghdad, Damaskus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tak salah kah? Tak salah ketika mereka mengatakan. Sehingga musuh terberat dalam orientalis itu yang paling berat memang Iran. Mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Arab, mereka bisa baca kitab, dan mereka punya kunci. Apa kuncinya? Renaissance Islam tadi yang mereka sebut dari tempat mereka. Sehingga muncul beberapa tulisan itu dari para peneliti itu, salah satunya mereka mengatakan kemunculan para ilmuwan muslim dari Iran. Disebutlah dengan Renaissance. Renaissance of Islam in Iran. Munculnya para ilmuwan muslim di Iran. Nah baik. Bagi mereka Bapak Ibu, kenapa Syiah ini oleh Majelis Ulama Indonesia itu kemudian disesatkan? Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini mengeluarkan maklumat. Apa maklumatnya? Terkhusus yang di Pekanbaru, mereka ingin gerilya keliling masjid tentang aliran sesat. Bahkan mereka mengatakan ada 10 kriteria tentang aliran sesat. Dan Bapak Ibu di Indonesia ini aliran sesat banyak. Salah satu daripada Majelis Ulama Indonesia kata, orang sesat itu, aliran sesat itu yang ada di Indonesia adalah Syiah. Baik, kita baca dulu 10 kriteria tersebut. Kita tak kaji, kita tidak menjadi Majelis Ulama Indonesia, tapi kita cuma sampaikan kriteria. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Syiah dulu sudah kita sampaikan di sini. Banyak sekali baginya. Dalam pandangan Syekh Hasim Al-Asy'ari 20 Syiah itu. Yang paling tinggi itu Rafidah. Yang paling tinggi itu Rafidah. Dia ada Syiah Rafidah, Zaidiyah, kemudian Fatimiyah, dan terus Ja'fariyah, dan sampai ke bawah itu. Dan Syiah ini banyak. Sehingga ketika ditanya, seorang profesor ditanya oleh muridnya, Prof, dia kebetulan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana pandangan Prof tentang Syiah? Beliau mengatakan, Syiah itu terbagi 4, kata beliau. Yang pertama Syiah yang tidak mau mengakui dirinya Islam. Tapi mereka kata Syiah. Ini kelak muncul yang disebut dengan kafir sesat. Dihakimi kafir sesat. Dan ini kelak yang akan memunculkan yang disebut dengan Syiah ortodoks. Nah, ini nanti yang mau kita kaji. Namanya Syiah gaya baru tadi di situ. Kelompok-kelompok Syiah yang bermunculan tapi disebut dengan ortodoks. Namanya Syiah ortodoks. Jadi bukan hanya Kristen ortodoks Syria saja, tapi ada namanya Syiah ortodoks. Dari kelompok ini. Yang kedua, ada Syiah, kata beliau ini, kata profesor tersebut, ada Syiah tapi mereka mereka Syiah tapi mereka percaya kepada Imam 12. Jadi Imam 12 ini maksum bagi mereka, Pada yang nomor 2 ini, kata profesor tadi, mereka tidak kafir, tapi mereka sesat. Nomor 2, mereka tidak kafir, tapi mereka sesat. Jadi kalau tak kafir tapi sesat itu kan susah mentafsirkannya. Bisa Bapak Ibu tafsirkan kafir tapi tak sesat? Kenapa kafir tapi tak sesat? Saya tanya, Prof, apa maksudnya kafir tapi tak sesat?
Ini Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Wakil Ketua Umum. Apa kata beliau? Kafir tapi tak sesat itu. Dia percaya sama Allah. Dia percaya sama Allah yang satu. Tak mungkin kita kafirkan. Dia percaya kepada Nabi Muhammad. Cuma dia nambah lagi. Ada yang lebih maksum daripada Nabi Muhammad, kata dia. Apa itu? Imam 12. Jadi perkataan Imam 12 itu perkataan paling tertinggi saat ini bagi mereka. Jadi kalau misal seorang pemimpin ingin memutuskan sesuatu, itu harus dikembalikan kepada Imam 12 dulu. Kalau kata Imam 12, oke. Kalau enggak. Nah, begitu Pak. Dan itu sulit. Kalau salah kata Imam 12, salah. Kalau betul kata Imam 12, betul. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu mereka sudah percaya kepada Imam 12, tapi kemudian mereka juga menjelek-jelekkan para sahabat. Dia caci maki sahabat-sahabat Nabi, terkhusus yang ketika itu ikut berperang bersama Ali dengan Muawiyah dan Aisyah. Jadi pada perang Siffin dan perang Jamal itu adalah perang yang paling mereka benci. Jadi Karbala tidak mereka benci. Yang mereka benci cuma dua. Perang Siffin, perang Jamal. Karena kebencian mereka terhadap Ali bin Abi Thalib dan beserta pengikutnya itu, kemudian bukan kebencian. Kebencian mereka terhadap barisan yang keluar dari Ali dan barisan yang memerangi Ali bin Abi Thalib yang ketika itu, mohon maaf, ada istri Nabi yang disebut dengan Siti Aisyah. Nah, itu berat tuh Pak. Mereka benci sebenci-bencinya itu. Sampai mohon maaf. Mereka berani katakan mohon maaf. Itu dengan samakan istri Nabi dengan binatang. Itu Ummul Mukminin. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai mereka berani itu mencaci maki Ali bin Abi Thalib, Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan. Saya pernah ceritakan kalau tak salah di sini. Tahun 2015. Kalau tidak tahun 2015 berarti tahun 2016. Itu di Bengkulu. Itu ada buku ajar yang di dalam buku ajar tersebut ada gambar para sahabat itu. Nama-nama para sahabat itu digambari gambar babi. Oh, itu sadis Bapak Ibu. Sadis. Itu ajaran dalam buku ajar. Itu mungkin kecolongan. Kalau bahasa kita itu nama mungkin kecolongan. Mungkin. Tapi saya tak kata mungkin. Kenapa saya bilang saya tak kata mungkin? Karena buku itu tidak bisa sembarangan terbit begitu saja. Mesti ada yang mengecek buku tersebut. Tapi kok bisa kecolongan? Ini yang kemudian menjadi persoalan kita hari ini Bapak Ibu. Sehingga kita butuh orang-orang yang betul-betul mengerti tentang sejarah. Dan Syiah termasuk orang-orang yang ikut mendistorsi sejarah, termasuk pada masalah sejarah kebudayaan Islam. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Maka kalau dapat buku dari Kemenak itu, coba dulu ditengok, ditelaah, cari guru ngajinya. Cari para asatidz yang mengerti dalam bidang sejarah. Coba sandingkan, betul enggak? Karena banyak sejarah-sejarah itu mohon maaf yang dikaburkan. Termasuk salah satunya pembunuh Siti Fatimah. Siapa yang mereka sebut? Pembunuh Siti Fatimah tersebut mereka sebut siapa? Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Dan itu tertulis dalam kitabnya itu Thaqifah Bani Sa'idah. Itu tertulis dan disampaikan, mohon maaf, ketika itu disampaikan di salah satu tempat besar. Bayangkan, oleh seorang yang saat ini sudah meninggal, saya tak perlu sebut namanya. Sudah meninggal. Dan beliau sampaikan, seorang profesor, sampaikan itu di markas yang besar. Tetapi menjadi masalah adalah, apa yang beliau sampaikan adalah, itu terindikasi kepada pemahaman Syiah. Kenapa saya katakan terindikasi? Karena dia kata bahwa Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab ikut membunuh Siti Fatimah. Jadi ketika mereka datang ke rumah Siti Fatimah, setelah pemilihan Nabi meninggal, mereka lakukan musyawarah pemilihan, terpilihlah Abu Bakr Siddiq, dan Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk datang ke rumah Ali bin Abi Thalib, ke rumah Fatimah yang berada di sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Apa kata mereka? Mereka minta Ali dan Fatimah untuk berbaiat kepada Abu Bakar. Tapi Ali tak mau. Bukan tak mau, orang sedang berduka, tidak mungkin dipaksakan untuk berbaiat. Tapi dalam bahasan buku mereka, dalam kitab Thaqifah tersebut, apa mereka kata? Ditendanglah oleh Umar pintu tersebut sampai copot, sampai mengena kepala daripada Fatimah. Kemudian terjatuh Fatimah, kemudian pintu tersebut menimpa Fatimah, diinjaklah oleh Umar bin Khattab. Dan mohon maaf, meninggallah Fatimah ketika itu.
Artinya Bapak Ibu, itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh Syiah. Bapak Ibu kalau kata ini, Bapak Ibu tanya cerita ini sama Syiah, mereka akan jawab, tak mungkin. Tak mungkin kami membuat demikian. Itu tak mungkin, itu takiyahnya mereka. Itu pasti begitu. Tetapi dalam kitab Saqifah begitu. Dan itu terang. Setelah profesor tersebut berkata, saya cari referensi itu. Kebetulan saya punya buku tersebut. Memang ada beberapa buku yang saya punya. Kemudian kita lihat. Dia ada kitab Nahjul Balaghah juga namanya. Nah, di dalam kitab Nahjul Balaghah itu tentang hikam-hikamnya Ali. Dan itu terdapat Bapak Ibu dalam kitab Saqifah. Itu betul. Pernyataannya memang begitu. Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakar tadi dikatakan pembunuh Fatimah. Yang menyebabkan, bukan pembunuh, yang menyebabkan kematian Fatimah. Di sini kemudian bahasa fitnah yang muncul. Memang ketika itu Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar datang untuk meminta pembaiatan. Tapi mereka tidak memaksa. Kenapa? Karena mereka tahu ketika itu Fatimah dan Ali dalam keadaan berduka. Sebenarnya bukan Fatimah dan Ali yang berduka, semua umat muslim ketika itu. Maka tak lama kemudian 6 bulan meninggallah Fatimah. Setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa riwayat itu, sejarah itu, meninggallah Siti Fatimah. Mulai dari situ kebencian, Pak. Ketika mereka kalah, Ali kemudian disakiti, di situ mereka benci terhadap para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuk Utsman, termasuk Umar, termasuk Muawiyah, anaknya Muawiyah, termasuk Ibnu Umar, termasuk Zubair bin Awam, termasuk Abdullah bin Zubair. Banyak para sahabat yang kemudian dibenci oleh mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bahasan Syiah, kebencian mereka terhadap sahabat yang nomor 3. Maka ulama mengatakan, majelis ulama mengatakan yang nomor 2 itu sesat, tapi tak kafir. Mereka masih percaya kepada Rasulullah, mereka masih beriman kepada Allah. Mereka tak kafir, tapi sesat. Tapi kata profesor tadi ada yang keempat. Yang keempat ini ada orang Syiah. Tapi mereka disebut, itulah yang sebut tadi, mereka tak pengen disebut Syiah, tapi mereka adalah Ahlul Bait Indonesia. Ahlul Bait saja. Mereka ingin disebut dengan Ahlul Bait. Apa maksudnya? Ibadah mereka sama dengan kita. Cara sholatnya sama dengan kita. Sama, Pak. Tetapi oleh guru saya Fathur Rahman Kamal LCMA, kata beliau, sebagai Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, apa kata beliau? Yang namanya Syiah sesat, kata beliau. Harus berani, kata beliau. Sehingga beliau ketika itu dalam orasinya, di tempat umum, di publik itu, beliau sampaikan, Syiah sesat. Sehingga muncul Bapak Ibu buku tentang ini Bapak Ibu. Bahwa keras, muncul berbagai macam tulisan, bahwa Syiah sesat. Kenapa begitu? Meskipun mereka sama kayak kita. Itu hanya bagian kecil Bapak Ibu. Ternyata Syiah yang seperti itu hanya sedikit daripada yang lain. Bahkan di Indonesia ini, Ahlul Bait Indonesia itu, mereka lebih condong kepada Syiah. Memang secara lisan mereka tak mengatakan kebencian mereka terhadap para sahabat Nabi. Tetapi secara perbuatan mereka enggan mengakui kehebatan para sahabat. Tak mau mereka, Pak. Tak mau. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga muncul pemahaman yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu yang pertama, aliran sesat dalam Majelis Ulama Indonesia, kriteria yang pertama. Mereka tidak percaya kepada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Betul, karena mereka masukkan satu di antaranya. Apa itu? Imam 12 tadi. Imam 12 itu yang paling tertinggi menurut mereka. Kemudian dalam azan mereka itu mesti ada Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah, kata dia. Baik, yang kedua kata Majelis Ulama Indonesia, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Jelas Bapak Ibu. Bahasannya begini Bapak Ibu. Apa yang keluar dari lidahnya Imam 12 itu, berarti itulah yang mereka yakini. Sehingga keyakinan mereka terhadap Imam 12 itu lebih daripada, lebih daripada Tuhan. Ya, sehingga ini mesti dah sesat kalau Syiah. Karena kita mengkaji Syiah. Meyakini turutnya Al-Quran, wahyu setelah Al-Quran. Jadi jadi gini Bapak Ibu. Syiah itu ada beberapa versi yang paling kuat itu mengatakan begini. Jadi mereka itu sebenarnya percaya itu sebenarnya yang berhak jadi Nabi bukan Muhammad. Ada sebagian Syiah itu yang percaya bahwa yang berhak jadi Nabi bukan Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Ini parah itu. Itu dah parah. Padahal waktu itu tak masuk akal.
Tapi ada yang menyakiti, tapi tak masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu Ali masih kecil. Dan ini oleh para ulama dibantah. Cara para ulama membantah itu keluar dari konteks akal, kata dia. Kenapa? Ali waktu kecil. Tak mungkin Ali dikatakan lebih daripada Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad berumur berapa baru dibaiat jadi Nabi? Nabi berapa? Umur berapa? Nabi dibaiat jadi Nabi? 40. Ketika Nabi berumur 40, wahyu belum turun. Disitulah kemudian mereka beranggapan bahwa Allah salah turunkan wahyu. Allah salah turun. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu, dari sebagian kaum liberal yang ekstremis itu meyakini. Karena ada faktor pengaruh orientalis, mereka anggap betul wahyu itu salah turun. Allah salah turunkan wahyu. Seharusnya Allah turunkan wahyu itu kepada Aristoteles, Plato, gitu deh. Nah, itu parah itu Bapak Ibu. Saya dulu termasuk orang yang ikut berkecimpung dalam dunia liberal, meskipun tidak lama begitu. Ya 2 tahun lah, cukup juga lah. Saya juga pernah mengikuti, sempat saya ikut beberapa diskusi itu dengan teman-teman Syiah. Jadi di Yogyakarta itu ada tempat khusus namanya Rausan Fikr namanya. Rausan Fikr itu tempat kumpulan teman-teman yang ingin mempelajari filsafat Syiah. Yang tak kuat iman, tak usah ikut. Kalau kuat iman masuklah. Jadi kalau beberapa bulan selesai, itu kita bisa dibaiat. Nanti kalau mau ikut jadi Syiah, berarti dibaiatlah, dibukalah tirai pembaiatan Syiah. Gitu. Wah itu bahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ikut, monggo lah, pergilah ke Yogyakarta. KM jalan Kaliurang kilometer 5,5. Itu tempatnya. Tapi di mananya carilah di sana. Insya Allah udah terkenal itu Bapak Ibu. Pernah dulu gurunya datang ke sini namanya Ustaz Sofwan. Kalau saya tak salah Ustaz Sofyan atau Sofwan, kemudian diusir. Karena dia tahu tanah Melayu ini kencang dengan keislamannya, diusir. Tapi kencang yang itu diusir, yang lain masuk. Tapi bukan memang masuk dari sana. Yang masuk mohon maaf dari beberapa daerah. Ada yang dari Persia, ada yang dari India dan lain sebagainya. Bangladesh kalau saya tak salah itu. Dan mohon maaf mereka mengembangkan satu tempat yang disebut dengan prostitusi gelap. Dan itu mereka yang mengembangkan. Dan itu ada di berita Pekanbaru. Dan mohon maaf salah satu tempat yang saat ini kami ditempati di Pondok Pesantren Darul Khair itu dulunya bekas daripada pondok pesantren Syiah yang digerebek langsung oleh Ustadz Dr. Mustafa Umar. Nah, itu yang turun tangan langsung Dr. Mustafa Umar. Beliau pernah sampaikan permasalahan aliran sesat ini sudah lama sekali. Saya pernah balik ke sini. Ketika saya balik ke Pekanbaru, waktu itu saya masih di pondok, kalau saya tak salah. Sudah di Yogyakarta. Balik dari Yogyakarta, nampaklah flyer besar ketika itu, spanduk besar. Yang ngisi ketika itu Dr. Mustafa Umar dan satu lagi guru saya Khalid Muslih, Dr. Khalid Muslih ketika itu. Yang membahas tentang apa? Aliran sesat Syiah. Sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 15 tahun yang lalu. Hari ini diangkat kembali. 15 tahun yang lalu. Ketika 15 tahun yang lalu itu Syiah di Pekanbaru sedang rame-ramenya itu. Sedang rame-ramenya. Bahkan hampir di setiap pojok itu ada kelompok Syiah, tapi orang tak tahu. Sehingga dulu ada namanya peneliti, saya lupa nama lengkapnya beliau itu, melakukan penelitian tentang Syiah. Ustadz siapa namanya? Ustadz Roni namanya. Nah itu perlu ditarik lagi itu beliau itu. Karena kencang sekali pemahaman beliau tentang Syiah itu perlu diangkat kembali. Karena memang penting Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, Syiah itu berbahaya. Nanti kita lihat dari segi mana dia masuk. Syiah juga masuk. Kalau selama ini kita membahas tentang perang pemikiran kemarin, itu Syiah masuk, mereka orang-orang Eropa orientalis masuk dari segi budaya, bahasa, kemudian pendidikan. Sama, Syiah juga begitu. Nanti Syiah masuk dalam budaya. Yang paling dominan, mohon maaf jangan tersinggung ya, yang paling dominan, yang paling mirip itu, hampir Pak, beberapa tradisi-tradisi di Jawa itu, tradisi-tradisi, mohon maaf, NU, sebagian kecil itu ada yang hampir mirip dengan tradisi Syiah. Nah, itu yang menjadi masalah itu Pak. Dan Syiah ketika dengan kuburan itu memang begitu cara mereka. Bagaimana cara mereka, mohon maaf, cara mereka menghiasi. Ada judul film, itu betul-betul bagus judul filmnya itu. DK. Kalau bahasanya DK. Yang diperankan oleh Salman Khan, Sahrul Khan, satu lagi Amir Khan. Itu boleh tengok. Dan di situ menunjukkan ketika beliau mencari agama itu, ada di situ tradisi-tradisi itu. Dan salah satu tradisinya adalah pemujaan kuburan. Dan tradisi pemujaan kuburan itu dilakukan oleh Syiah. Kapan? Asyura.
Kapan itu Asyura? 10 ini Pak. Kalah kemarin. Apa tradisinya? Pemujaan kuburan terhadap Al-Husain. Siapa dia? Cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Turun ke bawah, Ja'far. Turun ke bawah, ada Ali bin Ja'far. Turun ke bawah, Ja'far Shadiq dan lain sebagainya Pak. Dan itu kuburan-kuburan mereka itu sangat-sangat dimuliakan. Jangan salah Bapak Ibu. Dan itu tradisi mereka. Dan mohon maaf, ketika sampai ke Nusantara, mereka sempat membuat kegiatan-kegiatan tradisi itu. Yang ketika itu kental dengan tradisi. Masyarakat Nusantara ketika itu sangat kental dengan tradisi. Memang harus kita sampaikan. Memang sangat kental dengan tradisi, salah satu yang bisa masuk. Makanya ketika masuknya Islam ke Nusantara itu memang jalurnya itu. Salah satunya jadi jalur Mesir dan Persia. Dan itu juga dibawa oleh orang-orang Syiah. Nah, itu dari kajian yang lain Bapak. Itu aspek sejarah. Panjang tuh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan reinkarnasi Syiah. Pengen tahu betul kita Syiah gaya baru itu nanti di mananya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengingkari otensitas atau kebenaran isi Al-Quran. Ya, Syiah enggak pernah. Syiah itu selalu meragukan Al-Quran itu. Syiah selalu meragukan Al-Quran. Meragukan. Mereka sangat meragukan. Jadi ketika mereka, saya dulu pernah punya pengalaman berdebat dengan Syiah waktu di Malaysia itu. Wah, itu unik Bapak Ibu. Teman-teman Syiah ini orangnya cerdas. Mereka nggak mau berdebat tentang ibadah, muamalah, bagaimana sholat itu mereka nggak mau. Tapi mereka maunya berdebat tentang filsafatnya. Nah, ini yang susah di sini Bapak Ibu. Ada Hallaj, ada kemudian saya lupa sudah lama tak mempelajari kembali. Itu ada namanya Hallaj itu. Juga kuat itu Bapak Ibu. Paham mereka. Ada mereka tidak sholat tapi dengan hati saja gitu mereka. Mereka yakini dengan hati saja. Ya kalau diambil oleh teman-teman liberal dijadikan sandaran pemikiran mereka gitu. Dan ini Bapak Ibu, kapan-kapan saya coba Murtado Mutahhar, baru ingat saya, ada Murtado Mutahhar namanya, seorang ulama Syiah yang sangat terkenal ketika itu, yang itu dijadikan sandaran oleh kaum-kaum Syiah termasuk di Indonesia. Baik, yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kepada kaidah-kaidah tafsir. Dan ini Bapak Ibu, dalam dunia orientalis mentafsirkan Al-Quran punya metode sendiri yang disebut dengan hermeneutik namanya. Jadi mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan sesuai dengan kontekstual, arti sesuai dengan kejadian, dengan keadaan. Jadi bahasa lainnya cocokologi, itu bahasa lainnya. Metode hermeneutik itu digunakan oleh kaum orientalis atau mohon maaf orang-orang dulu itu digunakan untuk mentafsirkan Injil. Nah, mereka teman-teman orientalis menggunakan itu, menyamakan metode-metode penafsiran Al-Quran ditambah dengan gaya baru yang disebut dengan hermeneutik. Tetapi orang-orang Syiah tidak. Orang-orang Syiah juga begitu. Tapi mereka tidak ke hermeneutik. Tapi apa yang menjadi dasar pemikiran mereka dan disandarkan kepada pemahaman Imam 12 tadi, sekalipun tak sejalan dengan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, mereka betulkan. Asalkan yang berbicara Imam 12. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Tidak semua, tapi sebagian. Kenapa saya katakan sebagian? Karena sebagian lagi di antara mereka menipu hadis Nabi. Nah, itu dia bahasanya Pak. Kita punya buku dulu namanya Ittihamul Ahadits li Ahli Syiah, kalau saya tak salah. Dulu ada buku namanya Tipu Daya Syiah terhadap hadis-hadis Nabi. Tapi unik Pak, apa kata Syiah? Kata Syiah itu begini, Sunni itu melakukan penipuan terhadap hadis Nabi. Mereka tak mau pakai hadis dari Ali bin Abi Thalib dan keturunan Nabi. Kata Syiah, Sunni yang menipu. Kata Sunni, Syiah yang menipu, kata dia. Ini perdebatan Pak di tanah Jawa ketika itu. Apa kata mereka? Oh, itu ramai sekali. Yang melakukan penipuan itu bukan kami. Kata Syiah, ini takiyah mereka Pak. Tapi yang melakukan penipuan perubahan terhadap hadis-hadis Nabi, kata mereka, adalah orang-orang Sunni. Karena mereka tak suka dengan kami, kata mereka. Tapi kemudian Sunni katakan, yang melakukan perubahan itu kalian, kata dia. Jadi tak tahu titik temunya, nggak dapat. Nggak akan ketemu Pak, karena saling menyalahkan. Sehingga muncul tulisan oleh Dr. Quraisy Shihab itu kalau tak salah, mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Nah, itu tulisan buku itu Pak. Kapan-kapan boleh lah baca sekali-sekali.
Tapi harus kuat iman. Yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasulnya. Bahasa lain daripada menghina, melecehkan, artinya ketika mereka tak menjalankan, mereka tidak mau berpegang teguh kepada hadis Nabi secara utuh. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, ini cuma sebagian percaya, sebagian tidak. Tapi memang sebagian besar itu adalah Rafidah yang memang tak percaya kepada Nabi. Bagi mereka nanti ada Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir bagi mereka adalah dari kalangan mereka, bukan Nabi Muhammad. Dan ini Bapak Ibu, itu sejalan dengan Bani Israel. Atau bahasa lainnya Yahudi. Yang tak mau mengakui Muhammad itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan berasal dari diri mereka. Jadi kalau berasal dari golongan mereka, Bani Israel mengakui Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, dianggap dari golongan yang lain. Karena jalur Nabi Muhammad ke Nabi Ismail itu jauh kali. Sampai ke atas itu jauh Pak. Masanya itu panjang. Sementara jalur mereka Isa itu tersambung. Sampai ke Nabi Ishak, Yakub, Ibrahim. Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Itu sampai. Makanya mereka nggak mau mengakui. Sama. Kata Syiah, dalam pemahaman kami, dalam pemahaman guru kami, dalam pemahaman imam kami, akan muncul Nabi terakhir. Gitu mereka. Nah ini, insyaallah karena ini bukan masalah aliran sesat, kelak kita coba akan kaji. Kita cuma mengkaji ke Syiahnya nanti. 9, mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardu tidak 5 waktu. Nah ini saya kasih tahu sedikit sejarah Bapak Ibu. Tahun 2006, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Apa kejadiannya Bapak Ibu? Terawang Mina, tahu? Terawang Mina yang meninggalkan sekian banyak orang, ratusan ribu manusia yang meninggal. Itu pelakunya Syiah. Semenjak itu ditutup Bapak Ibu. Tapi memang ada unsur politik yang lain Bapak Ibu. Syiah itu tidak hanya masuk dalam keagamaan, nanti Syiah ada di dalam jalur politik, pendidikan, pemerintahan, kemudian dalam dunia keagamaan dan lain sebagainya. Syiah ini berat Bapak Ibu. Karena di Syiah ini munafiknya minta ampun. Makanya dikatakan musuh paling berat itu 2. Kalau tak Khawarij ya Syiah. Kalau tak Khawarij ya Syiah. Nah Khawarij ini Bapak Ibu, dulu, kalau sekarang Neo Khawarij namanya. Maka Syiah, kenapa Syiah itu dianggap berat? Karena mereka itu bersilat lidah. Sangat pandai bersilat lidah. Sangat pandai bersilat lidah. Maka disebut dengan takiyah. Takiyah itu pembenaran yang mereka lakukan ketika orang menganggap apa yang mereka sampaikan salah. Bagi orang salah, bagi dia tidak. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, nanti mereka akan melakukan pembenaran terhadap kesalahan tersebut. Terakhir, yang nomor 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ya, dulu juga Syiah begitu. Dulu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Syiah itu muncul ketika masa kepemimpinan, bukan masa kepemimpinan, ketika terbunuhnya Al-Husain. Setelah terbunuhnya Al-Husain pada masa Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah, disitulah muncul kelompok yang menyatakan diri mereka secara resmi mereka mengakui diri mereka sebagai Syiah. Padahal anak-anak Nabi tak pernah mengaku diri mereka Syiah. Tidak pernah. Tetapi mereka hanya pada aspek pengikut asabiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Cintanya begitu. Tapi ketika terbunuhnya Al-Husain, disitulah munculnya politik mereka. Mereka masuk dalam jalur politik karena kebencian mereka. Sehingga bagi mereka itu adalah bagaimana kemudian menaklukkan dunia ini dengan pemahaman yang betul menurut mereka yang dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena begini dasarnya Bapak Ibu. Ketika Nabi berkata kepada Ali, yang mencintai Ali maka mereka sudah mencintaiku. Maula ya Ali, kalimatnya Maula ya Ali kata Nabi. Barang siapa yang mencintai Ali maka dia sudah mencintaiku. Dianggaplah oleh mereka kaum Syiah tadi orang yang berhak menjadi pemimpin setelah baginda Nabi Muhammad SAW bukan Abu Bakar tetapi adalah Ali bin Abi Thalib. Sekarang itu difilmkan. Judul filmnya Ali bin Abi Thalib. Boleh dicek. Film itu judulnya Ali bin Abi Thalib. Pembuatnya Syiah. Cari yang filmnya berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia saya tak yakin. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu asli dan original yang buat film itu adalah Syiah. Ada namanya Mukhtar Nameh. Panglima handal ketika itu yang buat filmnya juga Syiah.
Karena mereka berkaitan tentang film Syiah ketika itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini aspek sejarah Bapak Ibu. Aspek sejarah. Sehingga para ulama mengatakan, Majelis Ulama Indonesia menuliskan satu buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Dilengkapi pernyataan ulama-ulama besar Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari yang kitabnya pernah kita bahas di sini, itu kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang 73 golongan yang terpecah. Muslim terbagi kepada 73 golongan, satu yang selamat, 72-nya tidak selamat atau finnar. Salah satu di antaranya adalah Syiah, yang Syiah terbagi menjadi 20 bagian kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari. 20 bagian. Satu di antaranya Syiah Rafidhah. Kalau dulu yang di Jawa itu mereka mengakui bukan Syiah Rafidhah, tapi mereka mengakui Syiah Fatimiyah. Sama halnya ketika Anda bertanya, Bapak Ibu bertanya kepada, mohon maaf, Haddad Alwi. Haddad Alwi yang oleh sebagian kalangan disebut dia berasal dari Syiah Fatimiyah, bukan Syiah Rafidhah. Kenapa kok mereka berbeda dengan Syiah Fatimiyah, berbeda dengan Syiah Rafidhah? Karena Syiah Rafidhah ini Syiah yang paling ekstrim. Bahkan saking ekstrimnya mereka, sebagian di antara mereka ada yang menganggap diri mereka tidak Islam. Saking cintanya mereka terhadap Syiah itu. Sehingga mereka kata kami Syi'i. Nahnu Syi'i. Walasna Muslim. Kami bukan Muslim tapi kami Syiah. Nah, itu bahayanya di situ Pak. Tapi apa yang membuat berbahayanya saat ini? Kalau dulu orang kenal Syiah. Kalau sekarang Syiah itu tak nampak. Sehingga Syiah itu masuk dalam berbagai macam aspek. Antara lain adalah pendidikan. Kemudian masuk dalam jalur politik. InsyaAllah nanti ketemu lagi kan kita bahas Syiah dalam kontestasi politik di Indonesia. Itu bahas Pak. Mereka masuk. Masuk sangat. Bahkan mohon maaf. Syiah itu ikut gabung kepada kelompok-kelompok pemegang terkuat. Kenapa? Karena mereka ingin ambil posisi. Kalau mereka bisa ambil posisi, mereka bisa menang. Jangan salah Pak, Iran punya taktik paling besar dan paling kuat Pak. Yang bisa menaklukkan Amerika itu Iran Pak. Amerika paling takut dengan Iran. Blokade kata Iran. Kita blok itu goyang Pak Amerika Pak. Pernah terjadi? Pernah. Ketika Amerika berperang dengan Iran, cuma satu kalimat yang dimunculkan oleh Iran. Di bloknya Pak. Ketika blokade Selat Hormuz terjadi itu, habis Pak Amerika. Langsung turun. Kenapa mereka takut? Jalur minyak. Jalur masuknya minyak itu ditutup. Tidak berani mereka. Ketakutan mereka terhadap Iran tinggi. Bahkan Iran berani mengancam dengan nuklir. Padahal kebenarannya ada atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi sebagian meyakini ada, sebagian tidak. Di situ Pak kekuatan Iran Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika hari-hari ini itu kan banyak bermunculan bahwa Iran membantu Palestina. Betul ya? Iran membantu Palestina. Jangan dipahami dari segi politiknya. Kalau Bapak pahami dari segi politiknya, maka kita habis Bapak Ibu. Tapi pahami dari jalur yang lain. Biar kita bisa melihat Iran itu baik gitu. Tapi kalau kita paham dari segi politiknya Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu. Iran itu bisa menutupi gerakan agama mereka dengan gerak yang lain Bapak Ibu. Ini kelebihan Iran. Dan itu menjadi kekurangan kita hari ini Bapak Ibu. Lawan kita begitu. Iya. Itulah takiyah mereka yang paling besar. Dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, mohon maaf, dalam dunia pendidikan banyak sekali saat ini orang-orang Syiah yang masuk. Ada salah seorang guru besar dan mereka saat ini menjadi dosen di salah satu universitas ternama di Indonesia. Saya tak perlu sebutkan nama universitasnya. Mereka gabung di situ jadi dosen, penulis buku handal, Dan rata-rata buku-buku mereka itu dicetak di Mizan. Ini saya sebutkan langsung percetakannya. Mizan. Jadi hati-hati kalau beli buku yang cetakannya Mizan. Dan itu Bapak Ibu termasuk percetakan yang memang mencetak buku-buku Syiah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan lihat dari jalur mana saja. Bahkan Iran memegang media. Bahkan banyak film-film itu yang memang bermunculan oleh kelompok Syiah, termasuklah film-film tentang Islam. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau mau melihat video-video Nabi, video-video tentang para sahabat-sahabat Nabi, tengok betul baik-baik. Nanti insya Allah saya coba
kalkulasikan dulu yang mana saja channel-channel itu yang memang media-media itu yang memang terindikasi Syiah. Insya Allah kita akan sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tengokkan di dalam layar sehingga Bapak Ibu tahu, oh ini toh kalau ini mesti Syiah. Insya Allah salah satunya Al-Manar. Dan itu original Syiah Bapak Ibu, original Syiah. Dan film-film tentang kenabian para sahabat itu banyak ditampilkan di situ. Dan itu ternyata Syiah. Termasuklah saya waktu itu Bapak Ibu. Sangat senangnya saya tonton Bapak Ibu. Setiap yang muncul dari Al-Manar saya tonton. Ternyata setelah tahu para Syiah. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu. Salah satunya film siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu Bapak Ibu ya, Nabi Yusuf. Itu yang buat orang Syiah. Yang buat orang Syiah. Karena dalam film tersebut masih banyak unsur-unsur yang tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi, baik sahih maupun yang tidak sahih atau yang dhaif. Itu banyak Bapak Ibu, kita temukan banyak. Dan ternyata itu dibuat oleh Syiah. Dan masih banyak ternyata garis Israiliyatnya. Artinya apa? Cerita-cerita yang mereka ambil dari cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita tipu daya dari kaum Bani Israel. Itu saja dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang Syiah gaya baru dalam aspek budaya. Insya Allah kita akan masuk dalam aspek budaya, kita akan masuk dalam aspek politik, kita akan masuk dalam aspek pendidikan. Setidaknya 3 itu dulu yang akan kita angkat. Kalau sudah nampak oleh kita nanti akan kita sampaikan bagaimana cara Majelis Ulama Indonesia mengajak kita mengantisipasi itu dalam pola pemikiran atau dalam pola takiyahnya kelompok-kelompok Syiah yang ada di zaman modern. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.